Ku ada hari ini karena kasih karuniamu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Serahkanlah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus. Serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia janji hanya ada hujan. Tapi dia berjanji
Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian cukup bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku akan sujud di hadapanmu, memujimu.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dan dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai berpegang teguh pada kepercayaan yang benar. Berpegang pada firman kehidupan bagian ke-7. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal 2. Kita akan baca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16.
1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Mari kita segarkan ingatan kita bahwa di dalam Alkitab yang dimaksud dengan gereja bukanlah gedungnya atau tempat ibadah. Di dalam Alkitab yang dimaksud dengan gereja adalah orangnya, yaitu sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkehendak agar gerejanya tiada beraib dan tiada bernoda dan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Hal ini hanya dimungkinkan apabila gereja Tuhan berpegang pada firman kehidupan. Di sini firman Allah disebut sebagai firman kehidupan, sebab firman Allah berkuasa untuk memberi hidup dan berkuasa untuk memelihara kehidupan. 8 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa firman Allah yang berkuasa untuk memberi dan memelihara kehidupan ini tidak lain daripada Tuhan Yesus sendiri, firman atau Allah yang menjadi manusia. Gereja harus berpegang pada firman kehidupan, yaitu memelihara hubungan yang benar dan akrab dengan satu pribadi yang hidup yang bernama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah atau firman yang telah menjadi manusia, Allah atau firman yang berkuasa untuk memberi hidup dan memelihara kehidupan. Hubungan yang benar dan akrab dengan Tuhan Yesus dipelihara dengan pertama berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa setiap hari. Hubungan yang benar dan akrab dengan Tuhan Yesus juga dipelihara dengan yang kedua, tertib membaca dan mematuhi firman Allah setiap hari. Kita sudah belajar bahwa keberhasilan dan keberuntungan tidak ditentukan oleh permainan takdir atau nasib yang berada di luar kendali kita, tetapi ditentukan oleh kepatuhan kita kepada firman Allah. Banyak taat kepada firman Allah, banyak keberhasilan dan keberuntungan. Sedikit taat kepada firman Allah, sedikit keberhasilan dan keberuntungan. Tidak taat kepada firman Allah, tidak ada keberhasilan dan keberuntungan yang sejati. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa firman Allah bermanfaat untuk satu, membuat kita mengenal dan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Hari ini kita akan belajar bahwa firman Allah bermanfaat untuk menolong kita. Untuk kedua, berpegang teguh pada kepercayaan yang benar. Firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dalam surat ini, Rasul Paulus memberikan arahan dan petunjuk mengenai apa yang harus Timotius lakukan untuk mengatasi masalah yang sedang ada di gereja yang dilayani oleh Timotius pada waktu itu. Ketika itu, di gereja yang dilayani oleh Timotius sedang ada masalah mengenai doktrin atau ajaran atau kepercayaan yang benar, apa yang benar untuk dipercayai, dan ada masalah mengenai etika tingkah laku yang benar bagi seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Apa nasihat Rasul Paulus untuk menolong
Timotius menangani masalah yang ada di gereja pada waktu itu. Yang pertama, Timotius diingatkan bahwa Alkitab diilhamkan Allah. Firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, maksudnya Alkitab diilhamkan oleh Allah. Firman Allah jelas mengajarkan bahwa Alkitab diilhamkan oleh Allah. Maksudnya, walau ditulis oleh manusia, Alkitab adalah firman Allah. Karena penulis Alkitab menerima wahyu dari Allah mengenai kebenaran yang dituliskannya dan menerima ilham dari Allah dalam memilih kata-kata dan cara menyampaikannya dengan kata-kata. Firman Allah berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Karena itu tidak mengherankan walau Alkitab ditulis oleh sekitar 40 orang yang hidup di 3 benua dalam kurun waktu sekitar 1600 tahun. Mereka berbicara tentang hal yang sama, yaitu keselamatan bagi seluruh umat manusia melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Alkitab dapat diandalkan sebagai dasar yang teguh bagi kebenaran yang patut dipercayai dan pedoman bagi tingkah laku yang benar dan berkenan di mata Tuhan, serta memperlengkapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada umumnya dan para pemimpin pada khususnya untuk setiap perbuatan baik. Yang kedua, Timotius diingatkan bahwa Alkitab bermanfaat untuk mengajarkan kepercayaan yang benar. Firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab bermanfaat untuk mengajarkan kepercayaan yang benar dan menyatakan kesalahan, ajaran-ajaran yang salah dan sesat. Contoh kepercayaan yang benar. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bila ingin selamat, yaitu diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa, diselamatkan dari rupa-rupa masalah, kesulitan, penderitaan, dan tantangan yang biasa dihadapi oleh manusia dalam menjalani kehidupan. Berimanlah kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus, supaya bisa beriman kepada Tuhan Yesus, supaya mau dan bisa percaya kepada Tuhan Yesus, dan supaya mau dan bisa mempercayakan hidup di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Kita harus tahu siapa Yesus Kristus. Kita harus tahu apa yang telah dan mau diperbuatnya bagi seluruh umat manusia. Dan kita harus tahu mengapa kita percaya demikian. 2 pertanyaan dasar teologi adalah apa dan mengapa. Yaitu apa yang harus saya percayai dan mengapa saya percaya demikian. Dari mana
saya bisa mendapatkan jawaban bagi pertanyaan apa yang harus saya percayai dan mengapa saya percaya demikian. Jawabnya dari Alkitab. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab bermanfaat untuk mengajarkan kepercayaan yang benar dan menyatakan kesalahan, ajaran-ajaran yang salah dan sesat. Dari mana saya mendapatkan jawaban bagi pertanyaan siapa Yesus Kristus? Apa yang telah dan mau diperbuatnya bagi seluruh umat manusia? Dan mengapa kita percaya demikian? Kembali, jawabannya adalah dari Alkitab. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Mengenai keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus, firman Allah mengajarkan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ditugaskan untuk beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Alkitab menjadi dasar bagi kita untuk memilah-milah mana yang merupakan ajaran sehat dan kebenaran dan mana yang hanya merupakan dongeng isapan jempol hasil khayalan manusia yang belum bertobat. Salah satu contoh ajaran salah yang perlu dikoreksi dengan ajaran Alkitab adalah tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Alkitab mengajarkan bahwa riwayat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak berakhir dengan kekalahan, yaitu kematian, tetapi akan berakhir dengan kemenangan, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Alkitab mengajarkan bahwa kemenangan tuntas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berupa kebangkitan dari antara orang mati baru akan terjadi nanti pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Firman Allah berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tetapi pada zaman dahulu ada orang yang bernama Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Firman Allah berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Caranya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis selalu bekerja dengan memakai tipu muslihat. Karena itu, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis ini. Firman Allah mengingatkan kita bahwa salah satu tipu muslihat iblis itu datang dalam bentuk ajaran-ajaran yang keliru dan menyesatkan. Firman Allah berkata, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Karena itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus perlu mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan dengan cara ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah, untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah berupa kebenaran firman Allah. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab bermanfaat untuk mengajarkan kepercayaan yang benar dan menyatakan kesalahan, ajaran-ajaran yang salah dan sesat. Karena itu, sementara kita memasuki tahun yang baru ini, mari kita putuskan bahwa kita akan tertib membaca Alkitab setiap hari selama tahun 2025 ini. Bila kita menyediakan waktu sekitar 15 menit setiap hari untuk tertib membaca Alkitab 4 pasal sehari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu dalam setahun. Bila kita menyediakan waktu sekitar 7 menit setiap hari untuk tertib membaca Alkitab 2 pasal sehari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu dalam 2 tahun. Untuk menolong saudara bisa selesai membaca Alkitab tiap 2 tahun sekali, gereja kita telah menyusun daftar bacaan Alkitab harian yang kita sebut Tiba 7 atau tertib baca Alkitab 7 menit. Buku ini dapat diperoleh secara gratis di lobi gereja atau dengan menghubungi kantor gereja. Saudara boleh memilih akan membaca Alkitab 4 pasal sehari atau sekitar 15 menit setiap hari, atau saudara boleh memilih akan membaca Alkitab 2 pasal setiap hari atau sekitar 7 menit setiap hari. Yang penting saudara tertib membaca Alkitab setiap hari supaya kita dapat mendasarkan apa yang kita percayai kepada kebenaran firman Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Katakan Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi bersama katakan, oh, nyanyi dan bersorak. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Katakan, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Yesus. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan, kami mau bernyanyi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama Yesus. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dahsyat Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Irialamoh,
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba kafandato kakaralaba kusyai. Hubungan yang benar dan akrab dengan Tuhan Yesus dipelihara dengan tertib membaca dan mematuhi firman Allah setiap hari. Alkitab bermanfaat untuk mengajarkan kepercayaan yang benar dan menyatakan kesalahan ajaran-ajaran yang salah dan sesat. Karena itu, Alkitab bermanfaat untuk menolong kita untuk berpegang teguh pada kepercayaan yang benar dan mengalahkan tipu muslihat iblis yang disebarkannya melalui ajaran yang salah dan menyesatkan. Bila gereja ingin menggenapi kehendak Tuhan agar gerejanya tiada beraib dan tiada bernoda dan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, maka tidak ada cara lain kecuali setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus harus setiap hari tertib membaca Alkitab, setiap hari merenungkannya, yaitu memikirkan bagaimana caranya dapat mentaati firman Allah, lalu bertindak hati-hati sesuai firman Allah, baik dalam perkataan, sikap, tingkah laku, tindakan, perbuatan, dan dalam setiap keputusan yang diambil. Bila kita menyediakan waktu sekitar 15 menit setiap hari untuk tertib membaca Alkitab 4 pasal sehari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu dalam setahun. Bila kita menyediakan waktu sekitar 7 menit setiap hari untuk tertib membaca Alkitab 2 pasal sehari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu dalam 2 tahun. Mari kita berdoa. Kilialamo kakaralaba kapadato kakaralaba kapadato kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan Tuhan agar setiap hari kami berpegang teguh pada kepercayaan yang benar dan terluput dari jerat ajaran yang salah dan menyesatkan. Dengan tertib membaca Alkitab setiap hari, dengan merenungkan Alkitab, merenungkan firman Allah, yaitu memikirkan bagaimana caranya kami dapat mentaati firman Allah, lalu bertindak hati-hati sesuai firman Allah, baik dalam perkataan, sikap, tingkah laku, tindakan, perbuatan, dan dalam setiap keputusan yang diambil. Ilialamo kakaralaba kapadato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar sementara kami membaca Alkitab, merenungkannya, dan bertindak hati-hati untuk mematuhinya, kami mohon agar kami menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar, dan supaya Tuhan menjadikan mata hati kami terang, agar kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan betapa hebat kuasanya bagi kami yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang.
dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Kristus telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa, dan sesudah doa saudara boleh duduk kembali. Lalu cawan dan roti akan dibagikan, dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Kami persilakan untuk menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.
kuasamu di hidupku. Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapat cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ku bawa korban syukur bagimu, penebusku. Karya kasih-Mu takkan ku lupakan. Biarlah penyembahanku harum di hadapan-Mu, dan Kau nyatakan kuasa kemuliaan. Menyambulah kebesaran, kekayaan sampai
Kirialamo kakaralaba kapanda torialamo. Kakaralaba kapanda torialamo. Bila ada yang didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami mohon agar hati yang keras dilembutkan oleh Roh Kudus untuk menjadi lahan yang subur bagi benih firman Allah. Kami mohon masalah rumah tangga Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mohon agar rumah tangga anak-anak Tuhan dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang sekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mohon agar Tuhan menyediakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal dengan harga yang sangat terjangkau. Kami berdoa agar yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Berikan kepada anak-anak-Mu kehidupan berumah tangga penuh bahagia dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang sakit Tuhan sembuhkan, hati luka Tuhan balut. Yang butuh mujizat keuangan, Tuhan adakan mujizat keuangan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang butuh pekerjaan, yang butuh usaha. Tuhan beri pekerjaan dan usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung kantor, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengetuk menu laporan hadir. Dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah
atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingat, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingat
lihat Yesus, ku ikut sampai. Ku lihat Yesus, ku ikut sampai. Ku lihat Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Dari segalanya, Yesus, Kau pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau
hujan.